Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 3 dari kelas PIAUD 3C akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengalaman Terbaik Pembelajaran Jarak Jauh untuk AUD. Dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah membuat kebijakan yang mengharuskan para peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, termasuk anak-anak yang menempuh pendidikan di lembaga PAUD. Kebijakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Apalagi anak usia dini sangat rentan terpapar karena imunnya masih belum kebal. Pembelajaran online memunculkan berbagai pro dan kontra. Pendidikan jarak jauh adalah jenis pendidikan di mana peserta didik berjarak jauh dari pendidik, sehingga pendidikan tidak dapat dilakukan secara tatap muka dan penyampaian pesan dari pendidik kepada peserta didik harus dilakukan melalui media. Karena pesan disampaikan melalui media, maka peserta didik diharapkan dapat belajar mandiri. Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri ya, melainkan belajar dengan tanggung jawab sendiri. Prinsip pendidikan jarak jauh. 1. Adanya keterpisahan antara pendidik dan peserta didik lintas ruang dan waktu, sehingga lebih menekankan pada belajar secara mandiri. 2. Interaksi pembelajaran berbasis TIK menggunakan berbagai sumber belajar TIK dan media lain. 3. Diorganisasikan secara sistematis dalam satu organisasi sesuai aturan yang berlaku. Yang keempat, dimungkinkan adanya tatap muka secara terbatas. Implikasi praktisnya yaitu 1. Memiliki jangkauan yang luas lintas ruang dan waktu. Yang kedua, menyediakan keluasan belajar bagi peserta didik lintas ruang dan waktu. 3. Secara massal dan terorganisasi. Dan keempat, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan pemerintah menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim menerbitkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 719/P/tahun 2020 pada webinarnya penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Keputusan ini diterbitkan secara virtual melalui Zoom serta disiarkan langsung dari kanal YouTube Kemendikbud Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 7 bulan Agustus tahun 2020 sore hari, yang berisi tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Seperti yang kita tahu, situasi di masa pembelajaran jarak jauh ini sangat sulit. Begitu banyak tantangan yang dihadapi. Banyak sekali guru yang kesulitan mengelola pembelajaran jarak jauh dan banyak juga yang terbebani dengan harus melakukan penuntasan kurikulum. Orang tua pun tidak mudah mengikuti dan mendampingi anak belajar. Banyak yang punya pekerjaan lainnya. Dan untuk memotivasi anak, banyak pula orang tua yang mengalami kesulitan. Bagi siswa, banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan konsentrasi dan merasa berat sekali beban karena banyak sekali penugasan dari guru guna untuk menuntaskan seluruh kurikulumnya. Siswa juga mengalami peningkatan rasa stres dan jenuh. Begitulah jelas Bapak Menteri Pendidikan, Bapak Nadiem Makarim. Pengalaman terbaik pembelajaran jarak jauh, menurut pengalaman kelompok kami, di suatu lembaga R.A. Ndolokusumo Tlogosari Tlogowungu selama pembelajaran jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan pembelajaran daring, memiliki kesan yang luar biasa karena dapat wawasan dan pengalaman baru. Di lembaga ini juga menerapkan sistem pembelajaran daring melalui WhatsApp Group dan YouTube. Peserta didik di R.A. Ndolokusumo sangat antusias dalam pembelajaran ini karena sistemnya yang sangat menarik dan tidak membosankan. Contohnya,
Para guru menyusun pembelajaran yang sangat efisien. Misalnya, guru membuat konten yang menarik dan menyenangkan, yang dapat melaksanakan instruksi yang disampaikan oleh guru tanpa ada paksaan dari orang tua. Dalam pembelajaran daring ini, peserta didik tidak diharuskan mengerjakan tugas dari sekolah. Namun, peserta didik bisa belajar melalui alat-alat yang ada di rumah. Misalnya, ikut membantu menyapu ibu, menyiram tanaman, menghitung jumlah pohon yang ada di sekitar rumah, dan menyebutkan benda-benda dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, makalah ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak dosen ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.